Bismillahirrahmanirrahim. Masih bahas tentang Al-Widad fi Tarbiyatil Aulad, edisi ke-14, yaitu Al-Madrasus Saniyah, ya Al-Madrasatus Saniyah, ya bab tentang sekolah yang kedua. Kalau kemarin kita bicara tentang sekolah yang pertama, yaitu Madrasatul Lalu apa kelanjutannya? Al-Madrasatus Saniyah, yaitu madrasah yang kedua. Apa itu madrasah yang kedua? Bijanibil madrasatil ula, di sisi adanya kehadiran madrasah yang pertama, sekolah yang pertama, tujatu ditemukan al-madrasatus saniyah, itu adanya lanjutan madrasah yang kedua. Ya, ini teori kan? Wahya, dan itu adalah madrasatul abi, yaitu sekolah bapak. Nah, jadi kalau yang pertama sekolah ibu, yang kedua sekolah bapak. Artinya yang dominan menjadi guru adalah bapak. Kalau yang pertama yang dominan jadi guru adalah ibu. Kalau yang kedua yang dominan jadi guru adalah bapak. Jadi kalau boleh ada istilah siklus 7 tahunan. 7 tahun pertama ibu yang dominan sebagai guru, 7 tahun kedua ini bapak yang dominan sebagai guru. Maka disebut al-madrasatul tsaniyah wahya madrasatul ab, madrasah bapak. Kamajaro, seperti yang terjadi fi wasaya Luqmanil Hakim, di dalam konteks wasiat atau nasihat-nasihat daripada Luqmanul Hakim. Jadi seperti dalam Al-Quran, kenapa disebutkan Luqmanul Hakim? Karena seorang bapak dari seorang anak. Maka di sini yang dominan adalah bapak. Kila dikatakan wah, yang dimaksud Luqman adalah Luqman bin Ba'ura bin Nahur bin Tareh wa Azar Abu Ibrahim. Luqman itu adalah putra daripada Ba'ura, Ba'ura putra daripada Nahur, Nahur putra daripada Tareh, dan Tareh itu adalah tidak lain adalah Azar, yaitu bapaknya Ibrahim. Wakilah, dan dikatakan menurut pendapat yang lain huwa, yaitu Luqman ibnu Anuqa bin Marwan wa kana ahlu Ailah. Dia penduduk Ailah. Wakilah wa ibnu ukhti Ayub. Dikatakan bahwa Luqman adalah anak daripada saudara perempuan Ayub. Wakilah ibnu ukhtihi. Nah, apa kata Luqman? Wa masailuman libnihi, pada anaknya. Ya, panjang dalam surah Luqman, kita bisa baca itu. Yaitu tarbiyatul aqidah. Pendidikan akidah, pendidikan akhlak, pendidikan karakter, pendidikan bergaul, ada semua itu di dalam surah Luqman. Ada semua. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa id qala, dan ingatlah ketika berkata Luqman libnihi, pada anaknya, wa iya itu memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik, ya, jangan kau sekutukan billahi Allah, inna syirka, sesungguhnya menyekutukan Allah, la zulmun, perbuatan aniaya, azimun, yang besar. Jadi kita melihat satu fakta yang menarik, di mana kisah Luqman itu ada di dalam surat Luqman, ya, ada di dalam surat Luqman, di mana di situ Luqman pertama kali tanamkan kepada ananda itu, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim, ya, inna syirka la zulmun azim. Jadi pendidikan pertama yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak itu adalah pendidikan akidah. Maka ini harus penting sekali, ya, penting sekali, ya, penting sekali. Jadi di dalam surat Luqman itu seperti itu, ya, seperti itu. Makanya jangan lupa untuk senantiasa mendidik anak, memberinya bekal-bekal supaya apa ya, Masya Allah, kita ini punya anak yang punya akidah yang sama. Makanya kan ada ayat yang lain, misalkan begini, ku anfusakum wa ahlikum naro, lindungi dirimu, ya, wa ahlikum, keluargamu, naro, dari siksa api neraka. Artinya begini, ada kewajiban kita untuk mendidik anak kita sampai ke cucu. Tanggung jawab kita. Jadi gini, mbah, anak, cucu, ini satu paket. Jadi kita sebagai orang tua, misalkan saya bapak, saya harus bisa memastikan bukan hanya anak saya, tapi
cucu saya harus terjaga akidahnya seperti saya. Nah, ini penting. Jangan sampai ada di antara keturunan ini lepas dari ini, akidah ini. Jangan sampai. Maka pendidikan dari orang tua itu adalah apa? Bapak, itu adalah akidah. Akidah itu ditanamkan. Tauhid, ibadah, itu penting. Ya. Yang kedua, ada pendidikan dawamus syukri. Nah, dawamus syukri. Apa itu? Selalu ya. Selalu untuk bersyukur. Anak itu dididik untuk bersyukur, pandai berterima kasih. Mau menghargai jasa orang lain misalnya begitu. Dengan jerih payahnya, ya, suka berterima kasih. Jangan kemudian ada istilah kacang lupa kulit. Maka qala ta'ala, Allah berfirman, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisalu fi amain anishkurli waliwalidak ilayal masir. Nah, ini anishkurli waliwalidak. Ini ayatnya kemarin ada tuh. Wa wasaina, dan aku wasiatkan al-insana pada manusia biwalidayhi kepada kedua orang tuanya, hamalathu ummuhu, yang ibunya dulu mengandungnya, wahnan lemah ala wahnin atas lemah yang sangat, wa fisaluhu lalu menyapihnya fi amaini di usia 2 tahun, anishkurli supaya engkau bersyukur kepadaku, waliwalidaika dan pada kedua orang tuamu, ilayya kepadaku al-masiru tempat kembali. Artinya begini ya. Anak dididik untuk menghargai orang lain. Itu penting loh ya. Biar gak kacang lupa kulit. Di pendidikan akhlak. Istilah jas merah, jangan lupa sejarah. Kadang-kadang kita ini apa ya? Menafikan kebaikan-kebaikan orang lain. Kita ini kan punya 3 orang tua misalnya. Yang mereka itu berbuat baik sama kita. Orang tua biologis berbuat baik sama kita dengan melahirkan seperti itu, mendidik sejak kecil, membiayai, merawat. Orang tua yang kedua adalah orang tua ideologis, yaitu orang tua yang mendidik kita ya, seperti guru-guru kita. Orang tua yang menjadi sosiologis, karena hubungan sosial dalam arti dia menjadi dulur ya, musyawarah mertua, itu adalah orang tua kita. Nah, kita ini kadang-kadang kebaikan orang tua kita, kebaikan guru kita, kebaikan mertua kita lupakan. Hanya karena apa? Nilai setitik kadang-kadang begitu. Hanya sedikit kesalahan. Kadang-kadang kita melupakan, menafikan kebaikan yang bertahun-tahun, berlama-lama tanpa pamrih diberikan kepada kita. Kita lupa. Jangan sampai itu terjadi. Maka pendidikan yang pertama adalah akidah. Pendidikan yang kedua adalah pendidikan akhlak. Akidah, akhlak menghargai orang lain, menghargai pihak lain. Di sini menghargai Allah, menghargai orang tua, itu penting. Nah, yang ketiga adalah muasyarah bil ihsanil walidain. Ya, supaya anak itu dididik ya berbakti kepada orang tua. Kita ini siapapun orang tua kita harus baik. Walaupun mungkin tidak seiman. Mungkin tidak seideologi, walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan. Ya, kita harus taat. Kecuali wa in jahadaka, jika keduanya memaksamu ala antusyrika, supaya kamu syirik, menyekutukan Tuhan bi kepadaku ya. Sesuatu laisa yang tidak ada laka untuk mubihi dengannya ilmun pengetahuan, fala tuti'huma, maka jangan taat kepadaku ya. Jadi ada batas. Kalau syirik diperintahkan jangan taat. Wa sahibuma, tetapi walaupun beda akidah, beda ideologi, wa sahibuma, tetaplah engkau mempergauli keduanya. Fid dunya, di dunia, ma'rufan dengan baik. Wattabi, dan ikutilah sabilaman, jalannya orang anaba yang kembali ilayya kepadaku. Tsumma ilayya, lalu kepadaku, marji'ukum, tempat kembali kalian. Fa'unabbi'ukum, lalu aku beritakan kepada kalian bima apa-apa kuntum yang kalian tak maluna berbuat. Jadi artinya begini, mutlak taat kepada orang tua wajib, kecuali orang tua perintah kepada kejelekan, kemaksiatan, maka untuk itu kita tidak boleh mengikuti.
Tapi toh walaupun berbeda pandangan visi mungkin, kita tetap diperintahkan sahib umma fid dunya ma'rufa. Tetap kita itu harus berbakti dalam arti membantu. Jangan sampai menjauhi walaupun beda. Nah, itu pendidikan muasyarah bil ihsan lil walidain. Lalu berikutnya al-hatsu. Mendorong bil ibadati untuk ibadah ala darajatil ihsani sampai derajat ihsan. Jadi orang tua harus mendorong anaknya mendidik supaya Islam, iman sampai menjadi ihsan. Muslim, mukmin sampai jadi muhsin ya, gitu ya. Sampai sempurna gitu ya pendidikannya. Ya bunaya wahai anakku, innaha sesungguhnya intaku. Jika ada mithqala habatin seberat biji min khardalin dari sawi, fatakun lalu ia ada fi sohrotin dalam batu, au fis samawati atau di ruang angkasa, au fil ardi atau di bumi, yakti datang biha dengannya Allah innallaha sesungguhnya Allah latifun maha lembut, khabirun maha mengetahui, maha waspada. Jadi begini, walaupun toh sekecil atom, nah khardal itu atom yang paling kecil lembut, nggak terlihat oleh mata pemandang kecuali dengan alat bantu. Jangan sampai ya kita itu punya niat-niat yang misalnya buruk, karena Allah tahu. Nah, sekecil apapun, selembut apapun Allah melihat. Maka jaga semuanya. Nah, ini sama dengan namanya darajatul ihsan. Wa kama qala Nabi, seperti hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta budallah ka annaka tara fa illam takun tara ka annahu yarak. Jadi khardal walaupun toh sebiji sawi yang ada di dalam batu, di ruang angkasa atau di perut bumi, Allah tahu. Ya, Allah tahu. Makanya perbuatan baik sekecil apapun Allah tahu dan dihargai. Mithqala dzarratin khaira yarah, mithqala dzarratin syarra yarah. Semua dilihat oleh Allah. Jelek dilihat, baik juga dilihat. Amrul istiqamah lidda'wah. Berikutnya orang tua laki itu memberikan dorongan kepada anak untuk istiqomah dalam dakwah. Ya. Qala ta'ala ya bunayya wahai anandaku aqimis sholata, dirikanlah sholat, wa'mur dan perintahkanlah bil ma'rufi kebaikan, wanha dan cegahlah anil mungkari dari kemungkaran, wasbir dan sabarlah alama atas apa sobaka yang menimpamu, inna dzalika sesungguhnya yang demikian min azmil umuri dari urusan-urusan yang urahan. Jadi begini, anak itu harus dididik untuk menjadi pejuang dakwah. Dimanapun sebagai apapun, sebagai insinyur, dokter. Jadi kalau begini ya, nak besok kalau mau jadi dokter kalau bisa ya, waktu kamu menyuntik misalnya pasien beri obat mulai dengan bismillah semuanya. Yang agak keras biar pasien dengar, supaya pasien lebih mantap karena dokternya menggunakan bismillah sebagai untuk mengawali pekerjaannya. Lalu nanti kalau ngasih tahu kepada pasien gini ya, ini obat diminum setelah subuh sarapan, minum ini. Setelah zuhur makan siang, minum ini. Setelah maghrib makan malam, minum ini. Jadi sholatnya diikutkan supaya pasien tuh ingat dengan sholat itu. Ini namanya dakwah. Itu misalnya seperti itu. Jadi dakwah itu bukan monopoli kiai saja, ustaz saja, bukan. Sebagai apapun, profesi apapun, dimanapun dakwah ayo kita lakukan. Al-husnul khuluq, mendorong untuk anak itu supaya punya budi pekerti yang baik. Ya. Punya budi pekerti yang baik. Jadi ini penting sekali ya. Penting sekali anak kita ini punya budi pekerti yang baik. Kenapa? Ya. Karena bagaimanapun orang itu harganya itu ada pada akhlak, bukan pada ilmunya. Orang punya setinggi ilmu tapi kemudian akhlaknya jelek, aduh, nggak laku dia di masyarakat, nggak laku. Coba lihat koruptor misalnya. Koruptor itu kan orang-orang pintar kebanyakan, iya kan? Ada yang doktor, ya, orang-orang pintar, orang-orang pintar.
Tapi kemudian kenapa mereka tidak dihargai orang? Lah bagaimana dihargai? Oh, dia diberi pakaian apa itu? Pakaian tahanan misalnya. Pakaian tahanan, ya, pakaian tahanan. Lalu dibrogol tangannya, pada orang pinter, dokter misalnya, waduh, nggak ganggu dia. Makanya pendidikan budi pekerti itu penting dan mutlak. Di sini disebutkan wala tusair haddaka linnas, wala tusair, dan jangan kamu palingkan haddaka wajahmu linnasi, dari manusia. Ya, jadi memalingkan muka. Nah, itu seakan-akan moh ndelok wajah orang itu. Itu menampakkan kebencian yang luar biasa, dendam kesumat, kira-kira begitu. Nggak boleh. Kita harus pakai wajah yang sumringah, ya, bastul wajhi. Jadi yang ajer peraupan, ya. Wala tamshi, dan jangan kamu berjalan fil ardi, di muka bumi, maroha, itu ya, dengan angkuh. Petetang peteteng, ya, pamer sugih, ya, tidak boleh. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai kulla mukhtalin, orang yang sombong, fakhurin, lagi membangga-banggakan diri. Jadi jadi orang itu wajah cemberut jangan, kita harus bastul wajhi. Angkuh jangan, sombong jangan, itu harus dihindari. Ini kan pendidikan akhlak. Yang tegas tuh orang tua lanang gitu. Ini sekolah madrasatul ab itu di situ. Waqsid fi masyika, gitu ya. Waqsid, dan gaya hidup sederhana, fi masyika, di dalam perjalanan. Jadi gaya hidup sederhana itu tidak pamer sugih, tidak pamer kaya, tidak pamer pangkat. Jangan. Itu bikin orang lain bisa terganggu perasaannya, ya. Ya kalau bisa, kalau toh kita kaya itu kayak siapa itu orang kaya yang selalu pakai celana pendek itu, Pak Bob Sadino dulu itu, ya. Ketoke sugih tapi pakaiannya ra bejaji, kadang-kadang begitu. Ya kita ini kalau ngelihat orang kaya dengan pakaian yang mewah, kendaraan mewah, itu kan silau, ya, silau itu kurang bagus, itu bukan akhlak, itu bukan akhlak. Waghdud, dan rendahkanlah, itu ya. Waghdud, ya. Waghdud, lunakkanlah min sautika, suaramu. Inna angkarul aswati, sesungguhnya seburuk-buruknya itu suara, la sautul hamir, adalah suara keledai. La sautul hamir adalah suara keledai. Jadi di sini pendidikan akidah, pendidikan penghargaan kepada hajah baik orang lain, gitu ya. Pendidikan supaya anak itu baik kepada kedua orang tua, pendidikan supaya anak itu suka dakwah, pendidikan anak itu supaya suka berjuang, pendidikan supaya anak itu punya budi pekerti yang baik. Ini adalah adanya di madrasatul ab. Maka bapak harus, ya, menjadi tokoh yang bisa dijadikan suri tauladan, dijadikan sebagai uswatun hasanah bagi anak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.